Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Farada Faisal. Saya Lima Kusadiyah. Saya Nurul Zulkifli. Saya Azana. Dan saya Sari Wahidi. Kami di sini akan mempresentasikan makalah sejarah kami yang berjudul membandingkan peristiwa sejarah di masa lalu dengan peristiwa yang terjadi di masa kini. Pendahuluan. Menganalisis keterkaitan peristiwa sejarah dengan peristiwa masa kini dapat dikenal dengan istilah Histori Magistra Vitae. Hal ini adalah wujud bahwa setiap manusia mempunyai sejarahnya pada masa lalu. Ragam peristiwa pada masa lalu itulah biasanya terjadi pengalaman buat masa depan. Masa lalu tidak selalu buruk dan masa lalu juga tidak selalu baik. Dasar pemahaman mengenai segala peristiwa di masa lalu tentu menjadi pengalaman yang berarti bagi setiap manusia. Seperti pada contoh peristiwa sejarah dari masa perang kedaerahan, kebangkitan nasional hingga perang kemerdekaan. Para pemuda Indonesia, khususnya kalangan terpelajarnya, melihat ragam peristiwa perang kedaerahan melawan Belanda harus menjadi tolak ukur perjuangan di kemudian hari. Maka kemudian mereka memutuskan untuk melanjutkan perjuangan melalui organisasi kepemudaan. B. Tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui pengaruh kehidupan masa lalu dengan masa kini. 2. Untuk mengetahui tentang keterkaitan masa lalu dengan masa kini. C. Rumusan masalah. 1. Apa pengaruh kehidupan masa lalu dengan masa kini. 2. Apa keterkaitan masa lalu dengan masa kini. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Yang kedua, pembahasan. Setiap peristiwa-peristiwa dalam sejarah saling terkait karena peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri, namun terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat. Hal ini menyebabkan peristiwa sejarah di masa lalu masih memiliki pengaruh hingga sekarang. Kausalitas sejarah adalah sebab terjadinya peristiwa sejarah. Kausalitas dalam sejarah merupakan hubungan sebab akibat antara suatu peristiwa yang menjadi penyebab peristiwa berikutnya. Misalnya, pengaruh kerajaan Majapahit dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang. Setiap seni arsitektur seperti gapura yang masih banyak digunakan. Agama Hindu menjadi agama mayoritas di Bali dan di suku Tengger, serta peninggalan sejarah sebagai lokasi wisata seperti Candi Penataran dan Komplek Trawulan. Selanjutnya yang akan dibawakan oleh Laili. Kausalitas ditandai dengan rangkaian peristiwa di mana peristiwa terdahulu mengakibatkan terjadinya peristiwa di akhir. Kausalitas dalam sejarah dapat dipelajari dengan membuat adanya penyusunan kronologi. Kronologi adalah penentuan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah. Dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang terurut ini, sejarawan dapat melakukan pengamatan dan mempelajari adanya sebab akibat dari peristiwa terdahulu yang menyebabkan peristiwa berikutnya. Kehidupan awal sejarah manusia atau zaman praksara mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan masa kini seperti aspek kepercayaan, sosial, budaya, dan teknologi. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Anjana. Zaman praaksara dikenal sebagai masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Zaman tersebut terjadi pada kurun 3,3 juta tahun yang lalu saat manusia berubah dari suku Hindu mulai memanfaatkan akas dari batu. Cara mengenal kehidupan praaksara adalah dengan mempelajari sumber-sumber peninggalannya berupa fosil manusia purba, alat-alat kehidupan, fosil tumbuhan, dan juga fosil hewan yang hidup sejaman. Manusia pada masa awal sejarah melewati beberapa corak kehidupan, seperti masa berburu dan mengamu, masa bercocok tanam, serta masa pendakian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Manusia purba pada masa berburu. Manusia purba pada masa berburu dan mengamu memiliki kebudayaan yang begitu kompleks. Mereka cenderung menggunakan tradisi lisan,
yang terus berkembang menjadi kebudayaan manusia masa kini. Manusia purba pada masa bercocok tanam sudah mulai menetap dan hidup lebih teratur dalam bentuk kelompok-kelompok. Tradisi tersebut juga terus mengalami perkembangan dan menjadi kebudayaan manusia masa kini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hani. Kehidupan manusia pada masa perundingan sudah lebih sejahtera lantaran banyaknya kebutuhan yang tercukupi. Selain itu, kehidupan sosial semakin kompleks dan muncul desa-desa serta mulai mengenal tata kehidupan dengan adanya sistem pendidikan yang membentuk keteraturan. Masa perundingan lebih mendekatkan kepada corak kebudayaan manusia modern. Pengaruh kehidupan awal sejarah manusia terhadap masa kini. Kehidupan awal sejarah manusia sedikit banyak berpengaruh terhadap kehidupan masa kini dan berbagai aspek yang meliputi seperti aspek kepercayaan, sosial, budaya, dan teknologi. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh mengenai pengaruh kehidupan awal sejarah manusia terhadap masa kini dalam beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek kepercayaan. Kehidupan manusia purba pada masa awal sudah mengenal adanya kekuatan besar di alam semesta. Selain kekuatan individu, hal tersebut kemudian mendorong munculnya kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan totemisme. Kepercayaan manusia terus berkembang hingga mulai mengenal beberapa agama seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Walaupun kepercayaan sudah berkembang menjadi bentuk agama, namun banyak yang tetap mempercayai atau mempraktikkan kekuatan dalam benda-benda pusaka dan roh nenek moyang. Selain itu, sebagai masyarakat kerap melakukan tradisi upacara keagamaan dan kepercayaan. Selanjutnya yang akan dibawakan oleh Dua, aspek sosial. Manusia zaman modern memilih untuk hidup secara berkelompok daripada secara individu. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah terwujudnya tujuan hidup serta terjadinya stabilitas keamanan dalam masyarakat. Kebudayaan hidup secara berkelompok sudah dilakukan manusia purba sejak masa bercocok tanam. Tiga, aspek budaya. Zaman modern memunculkan hasil kebudayaan dalam berbagai bentuk seperti gambaran, lukisan, tarian, nyanyian, cerita, dan lainnya. Pada masa mengumpulkan makanan, manusia purba sudah menghasilkan lukisan dalam gua berbentuk jam tangan dan bentuk ekor. Hal tersebut merupakan bukti perkembangan awal peradaban manusia yang menjadi semakin kompleks pada masa kini. Selanjutnya akan dibawakan oleh Anjana. Yang terakhir adalah aspek teknologi. Manusia sejak awal peradabannya sudah mulai menggunakan alat dari batu dan tulang untuk mempermudah kehidupannya seperti berburu dan melindungi diri. Hal tersebut merupakan cikal bakal berkembangnya teknologi masyarakat masa kini yang sudah dapat menghasilkan berbagai alat menggunakan teknologi canggih seperti ponsel pintar. Jadi kesimpulannya adalah setiap peristiwa-peristiwa dalam sejarah saling terkait. Peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri, namun terhadap hubungan kausalitas. Hal ini menyebabkan peristiwa sejarah di masa lalu masih memiliki pengaruh hingga sekarang. Kausalitas sejarah adalah sebab terjadinya peristiwa sejarah. Kausalitas dalam sejarah merupakan hubungan sebab akibat antara suatu peristiwa yang menjadi penyebab peristiwa berikutnya. Misalnya pengaruh kerajaan Majapahit dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang. Selanjutnya akan dijelaskan Penutup. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang merupakan dinamika kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Ingatan, kenangan, atau romantisme masa lalu ternyata membentuk budaya suatu etnis atau kelompok masyarakat yang saat ini. Manusia di masa lampau telah meninggalkan hasil cipta rasa, karya dan karyanya yang apabila ditinjau di masa sekarang merupakan warisan budaya.
Cukup sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.